Hai semua, selamat datang kembali di channel Remaja Disorientasi. Dimanapun kalian berada, aku harap kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Kemarin aku lihat di komen ada yang request tentang saham ITMG. Sesuai permintaan dan kebetulan, sekilas aku lihat price to earning dari saham ITMG ini sangat undervalue, jadi nggak masalah. Tapi sebelum mulai, seperti biasa kalau video ini bukan ajakan untuk membeli saham. Video ini hanya berisi informasi tentang analisa saham. Semua keputusan dalam pembelian saham yang ada di dalam video ini ditanggung penonton pribadi masing-masing. Saham ITMG IPO tahun 2007 dengan harga 14.000 dan sekarang saat video ini dibuat harganya 28.765. Jadi udah multi bagger lah ya. Saat ini PBV saham ITMG di 1,1 kali. Kalau dibagi dengan harga saham saat ini, hasilnya 26.150. Dan untuk PIR di 1,8 kali. Nanti kita akan tentukan seberapa murah valuasi saham ITMG. Beralih ke laporan arus kas operasional, mengalami penurunan sebesar 54%. Bila dibandingkan kuartal 2 tahun 2022, saat ini menjadi 152 juta US dollar. Hal ini disebabkan pajak yang meningkat. Sementara capital expenditure selama 2 kuartal di tahun 2023 negatif 82 juta US dollar atau negatif 1,1 triliun rupiah. Arti negatif di sini artinya arus kas keluar untuk menambah aset perusahaan. Angka 82 juta US dollar aku dapat dengan total kas operasional dikurangi semua aset yang ada di arus kas investasi. Kalau mau lebih jelas lagi, kalian bisa tonton videoku tentang pembahasan saham PGO. Dan hasilnya, free cash flow saham ITMG selama 2 kuartal di tahun 2023 sebesar 72 juta US dollar, jika dirupiahkan sebesar 1,1 triliun. Untuk free cash flow saham ITMG sangat baik, terbukti di tahun 2022 meningkat sangat tinggi. Jika jumlah semua arus kas operasional, investasi, dan pendanaan selama 2 kuartal tahun 2023 terjadi arus kas keluar sebesar negatif 418 juta US dollar atau jika dirupiahkan negatif 6,4 triliun. Tapi selama 3 tahun ke belakang terjadi kenaikan arus kas berganti ke aset perusahaan yang mengalami penurunan sebesar 15% dari 2,6 miliar US dollar menjadi 2,2 miliar US dollar. Penyebabnya adalah jumlah kas yang menurun dan piutang usaha pihak ketiga yang turun. Jika dirupiahkan sebesar 34 triliun, jika disetahunkan return of asset sebesar 27,5%. Secara tahunan jumlah aset dan return of asset saham ITMG meningkat sangat tinggi. Ini sangat baik. Dari segi pengelolaan utang, ITMG sangat baik. Tercatat selama 2 kuartal di tahun 2023 mengalami penurunan utang sebesar 37% dari 689 juta US dollar menjadi 430 juta US dollar atau dirupiahkan 6,6 triliun. Penurunan disebabkan utang pajak penghasilan badan pada tahun 2022 sudah dibayarkan. Dengan debt equity ratio disetahunkan di 24%. Dari segi debt equity ratio, saham ITMG mengalami penurunan, tapi dari segi jumlah mengalami peningkatan. Untuk ekuitas tidak jauh berbeda dari tahun lalu di 1,7 miliar US dollar atau 27 triliun rupiah. Dengan return of equity yang sudah disetahunkan di 34%. Dari tahun ke tahun, jumlah ekuitas dan return of equity saham ITMG sangat baik. Meski sedikit turun pada tahun 2020, kembali meningkat. Beralih ke pendapatan saham ITMG selama 2 kuartal di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 8%. Hal ini disebabkan oleh penjualan pihak ketiga yang menurun, dan sekarang di level 1,2 miliar US dollar atau 20 triliun. Yang kurang saya sukai adalah saat pendapatan turun, tapi beban operasional meningkat. Saat ini beban meningkat hingga 25%, dari 672 US dollar menjadi 840 juta US dollar, atau jika dirupiahkan di 13 triliun. Untuk pendapatan tahunan sangat baik, tetap bertumbuh, sementara laba bersih yang dihasilkan selama 2 kuartal di tahun 2023
mengalami penurunan hingga 30%. Dibandingkan tahun sebelumnya di 454 juta US dollar menjadi 313 juta US dollar atau 4,8 triliun. Apabila disetahunkan, net profit marginnya 23%. Untuk polanya sama seperti tahun yang lainnya, pada tahun 2020 turun, kemudian jumlah laba bersih dan net profit margin terus meningkat. Beralih ke dividen, selama 1 tahun terakhir, ITMG membagikan dividen Rp9.000 per lembar saham. Dengan payout ratio sebesar 111%, ini termasuk tinggi sekali. Jujur, untuk payout ratio, saya pribadi kurang suka dengan payout ratio yang terlalu tinggi. Karena lebih baik payout ratio-nya sedang-sedang saja, agar uangnya bisa diputar untuk ekspansi atau penambahan aset, dan untuk dividen yield-nya sebesar 32%. Sekarang kita akan menghitung harga wajar suatu saham menggunakan metode discounted dividend model. Dengan metode ini, kita akan memperkirakan capital gain di masa depan dan dividen yang akan kita terima. Pertama, earning per share aku akan ambil di tahun 2022 yang disetahunkan sebesar 16.100 dengan asumsi pertumbuhannya meningkat 15% per tahun. Dan ini dia hasilnya. Kemudian kita akan menentukan terminal value dari EPS di tahun-tahun setelah 2027 dengan rumus EPS tahun kelima dikali perkiraan price to earning. Aku ambil rata-rata price to earning 5 tahun sebelumnya di 4 kali saja. Hasilnya 129.000. Kemudian kita akan hitung perkiraan dividen yang akan kita terima dengan asumsi dividen payout ratio sebesar 65%. Dan ini dia hasilnya. Sekarang kita akan mendiskon nilai earning per share yang sudah kita perkirakan tadi untuk mendapatkan nilai intrinsik di masa sekarang dengan diskon rate sebesar 13%. Dengan rumus keuntungan dibagi dalam kurung 1 ditambah diskon rate dipangkatkan tahunnya. Dan ini dia hasilnya. Setelah ketemu semua nilai diskon tadi, sekarang kita akan total semua harga diskon tadi. Hasilnya 100.857 dengan save price 50% di 50.000. Terlihat sangat undervalue ya bila dibandingkan dengan harga saham saat ini di 28.000. Padahal saya sudah sangat konservatif dengan growth sebesar 15%, discount rate sebesar 13%, dan dividend payout ratio 65%. Jujur saya agak ragu-ragu dengan angkanya, maka saya akan menggunakan metode yang lain, metode yang sederhana, yaitu relative valuation. Yang kita perlukan adalah PER rata-rata dan earning per share tahun 2022, PBV rata-rata dan book value per share tahun 2022. Kalau sudah kita temukan, kita akan cari harga wajar PER dan PBV-nya. Harga wajar PER rata-rata dikalikan EPS tahun 2022 dan hasilnya 64.000. Sementara harga wajar PBV sama dengan PBV rata-rata dikali book value per share tahun 2022 dan hasilnya 36.800. Kalau sudah ketemu, keduanya ditambahkan kemudian dibagi 2 dan hasilnya di 50.000. Hasilnya sama persis seperti harga save price tadi di 50.000. Jadi terbilang sangat undervalue bila dibandingkan dengan harga saham saat ini. Masuk kesimpulannya, untuk return of asset, return of equity, net profit margin, pendapatan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 selalu meningkat, meski sempat anjlok di tahun 2020. Tapi untuk 2 kuartal di tahun 2023, performa laba bersih, aset, ekuitas mengalami penurunan. Kabar baiknya, meski semua mengalami penurunan, debt equity ratio juga ikutan turun. Untuk harga saham masih bisa dibilang undervalue dengan menggunakan metode discounted dividend model dan metode relative valuation. Langkah terakhir untuk menentukan harga saham yang murah dengan membandingkan price to earning dengan saham yang sejenis. Di sini kita bisa lihat price to earning Antam di 10 kali, PTBA 3,3 kali, BSSR 3,1 kali, GEMS 3,2 kali, Adaro 2,5 kali, dan ITMG terbukti yang paling murah di 1,8 kali.
Jadi sudah terbukti valid kalau ITMG price to earning-nya yang paling murah. Cukup sekian pembahasan mengenai saham ITMG. Tetap ingat, diversifikasikan investasimu. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Apalagi saham adalah instrumen investasi dengan tingkat resiko yang tinggi sekali. Aku ingatkan semua pembahasan mengenai saham yang ada dalam video ini bukan ajakan untuk membeli saham ini. Semua pembahasan mengenai saham yang ada dalam video ini hanya edukasi untuk memperhitungkan saham. Semua kerugian akibat membeli saham yang ada dalam video ini ditanggung pribadi masing-masing. Sekian dari Remaja Disorientasi, sampai jumpa di video pembahasan saham selanjutnya. Bye.